Halo guys, jumpa lagi di Flambo TV. Di video kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film Crawl to Me Darling. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Adam Wilson. Film ini menceritakan seorang gadis yang bernama Millie yang diculik oleh pria bertopeng. Pria bertopeng ini adalah seorang psikopat yang menculik wanita untuk kepuasannya sendiri. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan Millie yang baru pulang berkencan dengan seorang pria. Namun pria tersebut berperilaku aneh padanya. Millie yang merasa tidak aman langsung menelpon polisi dan berkata bahwa dia dipaksa makan kue oleh seorang pria. Ia juga berkata bahwa pria itu mencegah dia masuk ke rumahnya. Polisi pun meminta Millie untuk tetap tenang dan mengunci semua pintu. Tak lama setelah itu, Millie pun merasa pusing dan agak mual. Ternyata itu karena dia telah memakan kue si pria tadi, yang di dalamnya sudah diberi obat bius. Setelah itu, pria itu datang lagi ke rumah Millie dan langsung membawanya ke mobil. Dan disinilah awal malapetaka yang dialami Millie. Setelah tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Millie pun langsung meminta kepada pria bertopeng itu untuk melepaskannya. Bukannya melepaskan Millie, pria tersebut malah menawarkan minum. Karena Millie berontak dan ingin melepaskan ikatannya, pria bertopeng itu langsung membius Millie hingga tak sadarkan diri. Setelah tak sadarkan diri beberapa jam, Millie pun kembali tersadar dan melihat kukunya sudah dikuteks. Tak lama setelah itu, pria bertopeng itu langsung menyetrum Millie. Dia juga meminta Millie untuk tersenyum dan menyapanya dengan "Selamat pagi sayang". Psikopat itu pun terus menyetrum Millie sampai Millie mengatakan apa yang diperintahkan olehnya. Tidak lama setelah itu, pria bertopeng tersebut menyuapi Millie dengan selembar roti. Namun tak disangka Millie malah memuntahkan makanan itu ke wajah psikopat tersebut. Psikopat itu pun mengambil makanan yang tadi dimuntahkan dan meminta Millie untuk memakannya lagi. Awalnya Millie menolak karena terus disetrum. Dia pun memakan makanan itu sambil menangis. Setelah itu Millie pun dibius lagi oleh psikopat itu. Keesokan harinya Millie tersadar lagi dan menyadari bahwa selama ini dia dibius melalui selang yang disuntikkan ke kakinya. Psikopat yang sudah berada di depan Millie langsung menyapa dengan berkata, "Selamat pagi". Millie pun hanya diam dan menatap psikopat itu dengan penuh emosi. Karena psikopat itu kesal, dia pun langsung menyetrum Millie hingga ia menggigit lidahnya sendiri. Setelah itu, psikopat itu menyuruh Millie untuk memakan makanan yang sudah dia sediakan. Karena Millie makannya terburu-buru, psikopat itu langsung menyetrumnya lagi. Sampai akhirnya psikopat itu membius Millie lagi dan lagi. Tapi kali ini Millie menyumbat selang itu dan dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, psikopat itu langsung membawa Millie ke kamar mandi dan membuka semua pakaiannya. Ternyata psikopat itu mau memandikan Millie. Setelah itu psikopat itu pun keluar untuk mengambil sesuatu. Dan kemudian Millie yang sedang berpura-pura tidak sadarkan diri langsung membuka mata dan mengambil gunting yang ada di dekatnya. Setelah psikopat itu kembali, ternyata dia mengambil pasta gigi dan langsung membersihkan gigi Millie. Millie yang sudah bersiap menyerang psikopat tersebut tiba-tiba terkaget karena mendengar suara seorang wanita. Dia pun mengurungkan niatnya untuk menyerang psikopat itu. Psikopat itu pun langsung membawa Millie ke kamar untuk mengganti bajunya. Ketika psikopat itu kembali lagi ke kamar mandi, dia melihat bahwa Millie sudah tidak ada di kasurnya. Dia pun langsung mengambil obat bius dan topengnya untuk mengejar Millie. Karena Millie yang masih dalam pengaruh obat bius, dia pun tidak bisa berlari dengan cepat dan akhirnya dia pun tertangkap. Kemudian psikopat itu langsung membiusnya hingga tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Millie langsung disuruh menggigit centong sayur agar dia tidak menggigit lidahnya saat disetrum.
Psikopat itu pun langsung menyetrum Millie sampai tak sadarkan diri. Keesokan paginya Millie tersadar dan terheran karena dia dibawa oleh wanita yang tadi dia dengar suaranya. Wanita itu pun meminta Millie untuk kabur dan pergi meninggalkan rumah psikopat itu. Tapi anehnya Millie tidak mau dan malah ingin balik lagi ke rumah psikopat itu. Dan ternyata itu hanya akal-akalan si wanita untuk mengetes Millie. Sesampainya di rumah, pria itu langsung memarahi dan mengambil cincin yang ada di wanita itu. Ternyata dia adalah istri dari psikopat itu. Kemudian psikopat itu langsung melamar Millie dan ingin menikahinya 2 hari lagi. Anehnya, Millie mengiyakan lamaran psikopat itu. Scene pun berpindah ke si wanita yang merobek gaun pernikahan yang akan dipakai Millie. Psikopat itu pun mengetahui hal tersebut, tapi anehnya dia malah merangkul wanita itu dan menceritakan kejadian saat psikopat itu jatuh cinta kepadanya. Ternyata wanita itu sama seperti Millie. Dia diculik oleh psikopat itu setahun yang lalu. Mungkin psikopat itu sudah bosan dengan wanita tersebut, makanya dia menculik Millie. Tanpa diduga, psikopat itu langsung memiting wanita itu sampai sesak nafas. Ketika wanita itu sekarat, Millie langsung berbohong dan mengatakan bahwa ia yang telah merobek gaun pernikahan itu. Psikopat itu pun bertanya, kenapa dia merobek gaunnya? Millie berkata kalau dia ingin gaun yang baru. Psikopat itu pun langsung bergegas pergi membelikan gaun baru. Malam harinya wanita itu menghampiri Millie di kamarnya. Ia pun bercerita kepada Millie bahwa ia sangat mencintai psikopat itu. Di samping itu dia pun takut dan trauma pada saat dia diculik. Scene pun berpindah ke Millie dan psikopat yang habis melakukan ritual mantap-mantap. Sehabis melakukan ritual mantap-mantap, Millie pun bersiap dan mendandani wajahnya untuk pernikahannya nanti. Setelah itu Millie dan psikopat itu pun menikah dan disaksikan oleh wanita itu. Terlihat dari raut wajahnya, wanita itu seperti cemburu kepada Millie. Sehabis itu psikopat itu pun memakan kue yang dibuat oleh si wanita tadi. Psikopat itu pun menyuruh Millie untuk memakan kue yang dibuat oleh si wanita. Tapi Millie malah melempar kue tersebut ke wajah psikopat itu. Setelah adegan membahagiakan itu, psikopat itu pun memeluk Millie dengan sangat bahagianya. Tapi tiba-tiba psikopat itu pun terjatuh dan dia sadar kuenya telah diracuni. Psikopat itu langsung mencekik si wanita, lalu si wanita berkata bukan dia yang membuat kue itu, melainkan Millie lah yang membuat kue itu. Psikopat itu langsung menghampiri Millie, tapi sayangnya dia sudah tidak berdaya dan sekarat. Akhirnya psikopat itu pun mati. Tiba-tiba si wanita itu ikut memakan kue yang sudah diracuni Millie. Dia ingin mati bersama psikopat itu. Millie hanya melihat si wanita sambil tersenyum, lalu dia pergi. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian dengan filmnya? Kalau menurut saya, filmnya biasa-biasa saja. Dan alur ceritanya juga kurang menegangkan. Mungkin lebih bagus kalau kalian menonton filmnya langsung, biar lebih mengerti dengan alur ceritanya. Segitu aja rangkuman film kali ini. Semoga menghibur. See you next video.